Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my lap. Ada beberapa alat kesehatan yang digunakan untuk alat ukur parameter medis. Salah satunya yaitu sphygmomanometer atau biasa disebut dengan tensimeter. Tensimeter ini digunakan untuk mengukur tekanan darah pada manusia. Salah satu penyakit yang dapat didiagnosa dengan tensimeter ini adalah hipertensi. Seseorang itu dikatakan hipertensi apabila memiliki tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm air raksa dan tekanan diastolik lebih dari 90 meter air raksa. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan pada alat tensimeter. Kelebihannya yang pertama adalah harganya relatif lebih murah. Yang kedua, biaya perbaikannya biasanya akan lebih ringan. Yang ketiga, hasil pengukurannya akan lebih akurat karena hanya bisa digunakan oleh tenaga medis. Selanjutnya kita akan membahas kekurangan pada tensimeter. Yang pertama, pemakaiannya dianggap tidak praktis jika dibandingkan dengan tensi digital. Yang kedua, hanya bisa digunakan oleh tenaga medis, tidak bisa digunakan oleh orang awam. Selanjutnya kita akan membahas cara kerja alat ini. Yang pertama, pegang manometer di tangan sebelah kiri dan pegang bola tensimeter di tangan sebelah kanan. Tekan tekanan udara di bola tensimeter dengan cara memutar skrup pompa searah jarum jam. Selanjutnya, pompa manset dengan cara meremas-remas bola tensimeter. Biasanya kita dapat mendengar denyutnya dengan stetoskop. Perhatikan jarum manometernya. Terus pompa manset hingga jarumnya menunjukkan 30 mm air raksa di atas tekanan sistolik. Sambil memperhatikan jarum manometer, lepas pompanya secara perlahan dengan membuka katup berlawanan arah jarum jam. Pastikan jarum manometer akan turun sebanyak 2-3 poin setiap detak jantung. Selanjutnya, perhatikan suara denyut nadi. Begitu mendengarnya, perhatikan angka yang ada di manometer. Selanjutnya adalah laju endapan darah atau LED. Laju endapan darah atau LED merupakan salah satu pemeriksaan rutin untuk darah. Banyak sel darah merah yang mengendap, maka makin tinggi LED-nya. LED berfungsi untuk mengukur kecepatan pengendapan sel darah merah di dalam plasma atau milimeter per jam. Ini membantu mendeteksi adanya peradangan atau infeksi di dalam tubuh. Tes laju endapan darah ini dilakukan untuk membantu dokter dalam menentukan diagnosis penyakit seperti peradangan, lupus, kanker, penyakit autoimun, atau rheumatoid arthritis. Prosedur penggunaan alat laju endap darah meliputi 1. Pengambilan sampel yang sudah disimpan di dalam wadah khusus. 2. Sampel dikirim ke laboratorium. Ketiga, pemeriksaan seberapa tinggi sel darah merah terbentuk dalam rentang waktu 1 jam. Adapun kelebihan dan kekurangan dari alat tes laju endapan darah ini, yaitu kelebihannya adalah mudah digunakan untuk mengukur waktu yang dibutuhkan oleh sel darah merah menggumpal atau mengendap dasar tabung reaksi. Yang kedua, membantu dokter untuk mendiagnosis penyakit seperti peradangan, lupus, kanker, penyakit autoimun, dan rheumatoid arthritis. Dan yang ketiga, bantu dokter untuk tahu perkembangan penyakit peradangan. Adapun kekurangannya yaitu hasil tesnya tidak selalu akurat.
Beberapa kondisi mempengaruhi sel darah merah hingga mengurangi keakuratan pemeriksaannya, usia lanjut, kolesterol tinggi, obesitas, dan gangguan ginjal. Yang kedua, tesnya tidak cukup untuk mengetahui demam yang penyebabnya tidak jelas, beberapa jenis radang sendi, dan gejala yang mempengaruhi otot.